Engkau memberikan pengampunan. Engkau memberikan dirimu dicambuk Tuhan. Engkau memberikan dirimu dilukai Bapa, itu semua karena kami Bapa. Harusnya aku yang ada di salib itu Tuhan, bukan Engkau. Harusnya kami yang disalib itu Tuhan, bukan Engkau Bapa. Terima kasih Engkau mau menggantikan kami Tuhan. Terima kasih Engkau mau menggantikan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah kami memuliakan Engkau di tempat ini Tuhan. Kuduskan setiap kami Tuhan. Kuduskan setiap apapun di ruangan ini Tuhan. Dan biarlah Engkau hadir dengan kemuliaan-Mu. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Yesus dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Yesus dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari kita berdiri, kita katakan tak terukur kasih Tuhan atas hidup kita. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah
Mari kita katakan sembah Dia dari hati kita. Layaklah Kau Yesus, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Yesus Tuhanku, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Yesus, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Sembah Dia dari hatimu. Layaklah Kau tuh siap mati untukmu, Dia telah mati untukmu. Dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Yesus Tuhan, dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Terima kasih Tuhan, memang Kau yang layak Tuhan. Karena salib-Mu aku hidup Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau layak kami agungkan. Karena kematian-Mu yang menghidupkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Berikan kami hati yang hancur Tuhan, untuk kami sadar Bapa bahwa Engkau telah mati menggantikan kami. Tidak ada lagi derita Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu Tuhan, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup Kau Yesusku, untuk melakukan kehendak-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau beri hidup yang baru Bapa. Kau berikan hidup yang baru untukku Tuhan. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Kaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan jiwaku. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu
kita katakan lagi kembali, hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Kita katakan dari hati kita, jiwaku ku berserah. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Thank you Lord, ku menang. Engkau yang berkuasa untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, oh Yesusku, terima kasih Tuhan, ku menang. Oh Yesus Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Karena salib-Mu ku hidup, ku menang. Engkau yang berkuasa Sanggup melakukan mujizat-Mu. karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu Salib-Mu memenangkanku Tuhan. Engkau yang berkuasa Sanggup kehendak-Mu di hidupku. Salib-Mu Bapa membuat kami hidup Tuhan. Salib-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan. Biarlah semakin kami tahu Tuhan, bahwa Engkau Allah yang menggantikan kami. Menggantikan dari kematian. Menggantikan dari hukuman. Menggantikan dari penindasan kami. Dari keterikatan kami. Karena darah-Mu yang memenangkan kami Bapa. Darah-Mu yang menghapus semuanya Tuhan. Sesuatu yang tercoret. Sesuatu yang hancur. Engkau teteskan dengan darah-Mu Tuhan. Yang membuat aku hidup Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Dan salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Kita katakan dari dalam hati kita, karena salibmu Ku hidup, amin. karena salibmu Terima kasih Tuhan. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan kehendak-Mu. Karena salibmu ku hidup, oleh darah-Mu Tuhan, oleh darah-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu aku hidup, karena salibmu aku menang Tuhan. Oh Yesus Tuhan, sanggup melakukan kehendak-Mu di hidupku. Di hidupku Tuhan, di hidupku melakukan kehendak-Mu, melakukan kehendak-Mu di hidupku. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, oleh kuasa darah-Mu Bapa, terima kasih Tuhan. Saat ku masuk hadirat, mari kita katakan dari hati kita, oh Yesus Tuhan, kehadirat-Mu bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang
Mari kita katakan dari awal dengan hati kita yang paling dalam. Masuk ke hadirat, Kami datang Tuhan. bawa persembahan. Kami bawa diri kami Bapa. Kami bawa dosa kami Tuhan. Pujian ku naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku, kau layakkanku menghampirimu. Melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Amin. Pujian ku naikkan Sembahku berikan bagimu Allah yang oleh kuasa darahmu, kuasa darahmu kau telah tebus dosaku. kekudusan-Mu Kita katakan dari hati kita, darahmu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Karena kami tahu Bapak, Engkau juru selamat kami Tuhan. Terima kasih oleh darahmu, terima kasih kematianmu Tuhan. Semuanya tidak masuk akal. Tapi kami mau pakai hati kami Tuhan.
Engkau menggantikan kami dan terima kasih bagimu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau juru selamat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Walau harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, oh Yesusku, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau bersamaku dalam janji-Mu, kemenanganku selamanya Ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Dalam lembah kekelaman, aku tahu Kau ada di situ Tuhan. Aku tahu Kau ada di situ Bapa. Nyatalah bagi hidupku, tiada pernah sedetik pun. Benar Tuhan, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia
Tuhan buat semua yang Kau berikan. Engkau menggantikan kami supaya kami hidup, supaya kami bebas. Biarlah hari ini Tuhan, kami mau deklarasikan hati kami Bapa, bahwa kami mau mengikut Engkau seumur hidup kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa. Terima kasih buat semua yang ku alami Tuhan bersama-Mu Bapa. Terima kasih. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu. Terima kasih semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus Tuhanku. Hanya terima kasih yang dari mulutku Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus Tuhanku. Terima kasih Yesus Tuhanku. Kau sungguh baik Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Kau berikan hati yang baru. Hati yang berkobar-kobar untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Hati yang tunduk terhadap kehendak-Mu Bapa. Hati yang mendengarkan Engkau Tuhan. Biarlah Engkau berikan Tuhan Yesus. Buat kami bisa hidup. Buat kami menjadi orang-orang yang merdeka Tuhan. Yang selama ini kami ditahan. Kami ditawan oleh nafsu kami, oleh pikiran kami, oleh keinginan kami, oleh kejahatan hati kami. Engkau telah membebaskan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosa. Oh Yesusku, thank you Lord. Kekudusan-Mu melingkupiku. Terima kasih Tuhanku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Yesus, thank you Lord. Besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Bapak, Oleh terima kasih Tuhan. darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku.
Darahmu. Thank you Lord. Berjalan tengah-tengah kami Tuhan, kami siap mendengarkan Engkau. Dalam nama Yesus Kristus yang hidup, berkuasalah Engkau ya Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Matius pasal ke-27. Ayat yang ketiga 45, ayat ke-45. Saudara ikuti dari hatimu. Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli Eli lama sabatani. Artinya Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang berdiri di situ dan berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberikan Yesus minum. Tetapi orang-orang lain mengatakan, jangan, baiklah kita melihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkatalah, sungguh ia ini adalah anak Allah. Saudaraku, Yesus mati di kayu salib. Satu hal yang dia katakan kepada kita sebelum dia mati, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, banyak orang tidak sadar apa yang dia perbuat. Sehingga banyak orang bermain-main dengan cara hidupnya. Apa yang dia suka dia lakukan, apa yang dia pikirkan dia lakukan, tanpa dia peduli bahwa itu sudah menyakiti Allah. Tanpa dia tahu bahwa itu sudah menyakiti hati Tuhan. Orang banyak berjalan dengan apa yang dia pandang baik dan dia kira adalah baik. Baik untuk hidupku, tapi sering sekali tanpa sadar dia merugikan orang lain. Makanya saudara yang terkasih, sebuah kejahatan yang terbesar adalah ketika orang tahu kebenaran tetapi dia tidak melakukan. Kalau kita menjadi anak-anak Tuhan dan mengaku bahwa kita adalah pengikut Kristus,
pastilah seseorang yang pengikut Kristus tidak akan mungkin menyakiti Tuhan. Pastilah seorang pengikut Yesus akan selalu mengikuti kebenaran. Kenapa? Karena dia tahu bahwa seorang Yesus sudah menggantikan segala dosa di kayu salib. Dia tahu bahwa dia adalah orang yang sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Tetapi sering sekali banyak orang tidak peduli akan itu. Karena bagi banyak orang sering sekali dia mengatakan bahwa kematian Yesus itu sesuatu hal yang biasa dan harus dilakukan. Padahal saudara tahu bahwa kematian Yesus adalah bentuk sayangnya Tuhan buat kita. Kematiannya adalah bentuk kasih tertinggi seseorang sahabat. Kematiannya adalah bentuk kasih seorang bapa kepada anaknya yang mau rela mati menggantikan anaknya. Itulah kasih yang tertinggi. Tapi sering sekali banyak orang melukai Tuhan dengan cara-cara hidupnya. Kalau kita perhatikan anggur itu sebenarnya lambang sukacita. Tetapi kalau di cerita ini dikatakan memberikan anggur asam, itulah keadaan kita yang memberikan anggur asam kepada Tuhan. Seolah-olah kita bersukacita di tengah-tengah hidup kita, tetapi kita sudah menyakiti hati Tuhan. Kita tidak mau mengekspor diri kita untuk mengetahui kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yesus sudah mati bagimu. Pertanyaannya adalah, apa yang sudah kau balas buat kebaikan Tuhan, buat kematian Yesus? Yesus mati bagimu mengampuni dosamu. Tapi pertanyaannya adalah, sudahkah kau mengampuni orang yang menyakiti hatimu? Yesus mati membebaskanmu. Tapi sudahkah kau lepas dari keterikatanmu merokok, perzinahan, kebencian, ketakutan? Sudahkah itu? Yesus mati bagimu supaya kau menjadi kebanggaan Tuhan. Tapi apakah kau sudah bangga punya Yesus? Atau kau hanya bangga ketika kau kaya, kau punya usaha, kau punya pekerjaan? Coba kau lihat dirimu masing-masing. Apa yang sudah kau balas dari kematian Yesus di kayu salib bagimu? Apakah kau masih tetap mengeraskan hati, tidak mau tunduk kepada Tuhan? Apakah kau masih tawar-menawar waktumu untuk beribadah? Apakah kau masih tawar-menawar waktumu untuk datang menyembah Dia? Atau kau masih sibuk memikirkan hidupmu dengan semua kekhawatiranmu, dengan semua mainan-mainanmu? Coba kau lihat, kematiannya mengubah semuanya. Kematian Yesus menghancurkan sebuah batasan yang harusnya kau mengalami kesulitan datang ke Tuhan. Kau mengalami kesulitan menyembah Allah yang hidup. Tapi ketika Yesus mati kayu salib, itu semua Dia koyakkan supaya kau gampang berjumpa dengan Dia. Dia tidak memberikan lagi sebuah batasan, tetapi Dia mengambil batasan itu supaya kau datang ke Dia, kau teriak, Tuhan aku, tolong aku, dan Dia datang menemuimu. Itulah kematiannya. Banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini tidak peduli akan darah Yesus itu. Kematian menjadi sesuatu yang biasa. Peringatan kematian Yesus sebagai sesuatu yang biasa. Tidak lagi menjadi sesuatu yang sakral. Saudara, coba lihat kehidupan kita. Sekian tahun kita hidup. Yang mana kita sudah lakukan untuk menyenangkan Tuhan. Jangan-jangan sepanjang hidup kita hanya menyakiti hati Yesus setiap hari. Diberkati sudah,
dikasih kesehatan sudah, dicukupkan sudah. Tapi pertanyaannya adalah, apa yang kau berikan? Apa yang kau berikan? Atau jangan-jangan kita menghina Tuhan? Atau jangan-jangan ada banyak pikiran kita yang mengatakan, Tuhan tidak sanggup mengubah hidupku. Tuhan tidak sanggup mencukupkanku. Tuhan tidak sanggup melakukan sesuatu dalam hidupku. Jangan-jangan kita mau katakan itu. Saudara, berhati-hati dengan roh di dalam dirimu. Di dalam dirimu adalah ada roh Allah. Roh Allah itu harus kau kembalikan untuk menyembah Dia. Tetapi ketika roh Allah itu engkau hancurkan dengan kedaginganmu yang kuat, maka kau sama dengan kau lagi menghina darah Yesus yang sudah mengampuni dosamu. Coba lihat kehidupan kita. Apa yang sudah kita lakukan hari lepas hari. Kalau kita lihat cerita ini, kematian Yesus membangkitkan banyak orang-orang yang sudah mati terdahulu. Artinya apa? Artinya semua batasan yang selama ini menghalangi itu Dia hancurkan lewat kematian di kayu salib. Makanya saya katakan tadi, saudara yang terkasih, bahwa kematian Yesus adalah sesuatu yang sangat sakral yang harus kita peringati, menjadi sebuah perenungan apa yang sudah kita lakukan sepanjang umur kita. Supaya kita paham dengan benar, supaya kita menyadari dengan benar bahwa Yesus sudah berkorban sejauh ini. Kalau saudara mungkin ketika diminta untuk berkorban buat kawan mungkin masih susah hitung-hitungan. Mungkin saudara masih berpikir, gimana caranya saya mengorbankan? Kalaupun saudara mengorbankan, ya sebatas saya membantu dia lah, gak bisa lebih dari situ. Tetapi saudara harus tahu dengan benar, Yesus melakukan di atas rata-rata orang yang berkorban. Makanya saya katakan saudaraku, ketika seseorang mengorbankan nyawanya, berarti itu adalah kasih yang tertinggi dari segala sesuatunya. Kalau seseorang berkorban mengeluarkan nyawanya, itu adalah sesuatu kasih yang tidak bisa diukur oleh apapun. Kalau seseorang berkorban, mengorbankan dirinya, itu adalah satu kekuatan cinta yang sangat dalam. Makanya, kenapa Yesus mati di kayu salib? Jawabannya cuma satu, karena cinta. Hanya karena cinta. Cintanya lebih besar daripada apa yang dia pikirkan. Sehingga dia tidak berasa lagi ketika dia dicambuk. Dia tidak berasa lagi ketika dia diejek. Dia tidak berasa lagi ketika dia dihina. Hanya karena cinta yang kuat. Pertanyaannya adalah, apakah kita mencintai Yesus seperti Yesus mencintai kita? Coba saudara jawab dari hatimu. Apakah kau mencintai Yesus seperti Yesus mencintaimu? Kalau saudara menemukan jawaban itu, saudara akan tahu apa yang saudara harus lakukan. Tapi kalau saudara tidak menemukan jawabannya, maka saudara akan mengatakan, ya sudahlah, gak apa-apa, biasa-biasa saja mencintai Tuhan. Kenapa itu susah? Banyak orang yang susah menjawab karena dia belum mengalami perjumpaan yang sebenarnya. Tidak bisa orang mengasihi Yesus, tidak bisa orang mencintai Yesus kalau tidak mengalami perjumpaan.
Bagaimana seorang laki-laki mencintai seorang perempuan atau seorang perempuan mencintai laki-laki kalau dia tidak pernah ketemu? Itu susah. Makanya perjumpaan akan membuat orang mencintai. Perjumpaan akan mengubah semua paradigma yang selama ini dibangun sedemikian rupa. Dulu saya malu ketika saya menyembah Tuhan angkat tangan. Dulu saya malu ketika menyembah Tuhan menangis. Dulu saya malu ketika teriak memanggil nama Yesus. Tapi ketika Tuhan berjumpa dengan saya nggak peduli apa kata orang. Karena saya mau mengagungkan Dia Raja yang sudah mati buat saya. Karena terlalu banyak paradigma yang dibangun. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu, tidak boleh ini. Padahal Alkitab sudah menyatakan dengan benar. Kematian Yesus membebaskan semuanya. Tidak ada rasa malu, tidak ada rasa tertindas, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan. Yang ada adalah sukacita dan kemenangan setiap saat. Amin. Itu orang kalau bebas. Tapi kalau kau masih tertawan dengan logikamu, dengan dogmatimu, dengan pemikiranmu dan paradigmamu, kau nanti bingung. Cinta itu tidak jaim. Cinta itu keterbukaan. Cinta itu kebebasan. Makanya kalau ada orang mengatakan saya mencintai, tapi kemudian banyak hal-hal yang dia sembunyikan, itu hanya lip service. Seorang bapak atau seorang ibu ketika ketemu dengan anaknya yang bayi, dengan muka jeleknya untuk membuat anaknya tertawa, dia tidak peduli dengan orang lain mengatakan, oh kau jelek sekali mukamu ketika kau menghibur anakmu. Mau dia buat dia seperti kesannya gila kalau secara orang normal. Dia nggak peduli, hanya satu ada, karena dia mencintai anaknya. Dia membuat anaknya tersenyum. Itulah yang Yesus lakukan buat kita. Amin. Dia tidak peduli dengan kata orang. Kenapa? Karena cinta itu punya kebebasan. Kalau hari ini kau masih tertawan hatimu dengan sakit hati, dengan kekecewaan, dengan kebingungan, ketakutan, bahwa sebenarnya kau belum mencintai Yesus dari hatimu. Karena ketika mencintai Yesus punya kebebasan. Kebebasan menghadirkan sukacita. Sukacita menghadirkan hikmat. Hikmat menghadirkan keberhasilan apa yang dia kerjakan berhasil. Gak bisa orang khawatir bisa berhasil dalam hidupnya. Gak bisa orang ketakutan berhasil dalam hidupnya. Gak bisa. Karena dosa itu sifatnya adalah menarik orang untuk masuk. Menarik orang untuk tenggelam. Menarik orang untuk terikat. Makanya selalu terbalik dengan Yesus. Yesus selalu memberikan kebebasan. Setan mengikat kita. Dengan apa? Dengan uang, dengan kebingungan, ketakutan masa depan, kekhawatiran. Rasa malu, rasa takut. Ya, susah untuk mengampuni. Makanya ketika saudara masih terikat dengan banyak hal, masih minder dengan hidupmu, masih takut, masih tidak punya arah yang jelas dengan masa depanmu, membuktikan engkau belum ketemu Tuhan. Karena orang ketemu Tuhan, di dalam dirinya ada sinar cahaya. Cahaya itu mengubah banyak hal. Cahaya itu menghilangkan ketakutan. Yang mana lebih takut? Saudara berada di dalam terang atau dalam kegelapan?
Pasti kegelapan. Karena kegelapan itu kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Kegelapan itu mengkhawatirkan. Tapi terang Kristus kita bisa melihat apa-apa saja yang membahayakan hidup kita. Apa-apa aja yang akan menjatuhkan kita. Makanya saudara, banyak orang mencari jati diri dalam hidupnya. Hanya satu jawabannya, ketika kau ketemu Tuhan, kau akan menemukan jati dirimu yang sebenarnya. Tidak perlu bereksperimen. Banyak orang ketika ingin menemukan jati diri, dia bereksperimen. Saya dulu melakukan demikian. Eksperimen. Masuk jadi pedagang narkoba, mabok, main perempuan. Semua saya lakukan. Membunuh orang saya lakukan. Tapi ketika saya ketemu Tuhan, saya tahu bahwa semua itu kebodohan yang sangat luar biasa. Saudara, mari kita bangkit. Mari kita maknai kematian Yesus ini menjadi sebuah kebebasan dalam hidup kita. Mari kita lepaskan semua kebodohan kita, bahwa semua yang kita lakukan tengah-tengah dunia ini, pengkhotbah mengatakan segala sesuatu yang dilakukan di dunia ini sia-sia. Hanya ketika kau ketemu Tuhan, maka semua akan dirubah. Kalau kau gak ketemu Tuhan, tidak ada yang berubah. Kau semakin stres, kau semakin jadi penyakitan, kau semakin jadi ketakutan, kau semakin kebingungan arah. Rasanya idemu mentok, kau gak tahu lagi apa yang kau lakukan. Akhirnya bawaannya marah. Bawaannya kira menghina orang, bawaannya kira sakit hati, tersinggung. Dan itu yang akan kau dapatin. Tapi ketika kau ketemu Tuhan, semua Tuhan akan ubah. Karena kematian Yesus membebaskan setiap orang yang mau percaya sama Dia. Amin. Mau kau dibebaskan? Mau kau merdeka? Percaya Yesus dan pegang Dia. Aja itu. Tidak ada ilmu ekonomi yang baik. Tidak ada ilmu pertemanan yang luar biasa. Tidak ada ilmu bisnis yang jago. Tapi cuma satu, ketika kau ketemu Tuhan, kau punya hikmat, dan hikmat itu akan mengubahmu tentang segala sesuatunya. Makanya kita mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Ketika kau takut akan Tuhan, berarti kau menjauhkan semua dosa-dosa yang selama ini kau gelutin. Ketika kau takut akan Tuhan, maka kau tidak lagi mau menyakiti hatinya. Itu kalau orang takut akan Tuhan. Waktu kau takut akan Tuhan, kau menjauhkan semua hal-hal yang tidak Tuhan senang, maka hikmatmu akan bekerja. Ketika hikmat bekerja, maka apa yang kau kerjakan akan berhasil. Bahaya katakan, saudaraku, bukan masalah kerja kerasnya, bukan masalah kehebatannya atau kuliahmu S3, bukan. Cuma ketika kau percaya dan selalu duduk di kaki Yesus untuk menanyakan segala sesuatu, maka akan dibukakan. Kalau kamu masih bingung bagaimana cara mengubah istrimu, cara mengubah suamimu, cara mengubah anak-anakmu, cara mengubah mertuamu atau orang tuamu, satu jawabannya, datang kepada Yesus dan bawa mereka kepada Tuhan. Itu akan mengubah semuanya. Karena hanya Yesus yang memberikan semua jawaban dan mengubah semua apa yang selama ini sulit bagi dunia. Makanya saudaraku, kematian Yesus menghancurkan semua kutuk, menghancurkan semua batasan, menghancurkan semua keterikatan apapun, dan membuka sesuatu yang mati menjadi hidup. Amin. Itu yang Tuhan bilang. Makanya di sini katakan ketika Yesus mati, semua orang-orang mati yang kudus bangkit. Itu menunjukkan bahwa kematian Yesus ini adalah full power.
Orang selalu berdebatkan tentang apakah Yesus mati atau digantikan orang lain. Saya mau katakan sejarah dunia mengatakan bahwa Yesus ada seorang Tuhan, seorang guru yang mati di kayu salib. Yang sama ini hari-hari ini diperdebatkan, benar gak dia mati? Jangan-jangan diganti. Masa dia seorang Allah bisa mati? Tapi hari ini saya mau katakan semuanya karena cinta. Hanya karena cinta dia mati. Supaya kita digantikan dari sebuah hukuman menjadi sebuah kebebasan. Waktu kita bebas, dia yang terhukum. Itulah cinta Yesus buat kita. Saya mau katakan saudaraku, cintailah Tuhan dari segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Karena itulah yang terutama dari semua hukum di tengah-tengah dunia ini. Amin. Datang ke Tuhan dan mengasihi Yesus. Mari kita siapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Mari pemain musik semua, mana kita? Mari kita tundukkan hati kita sejenak. Kita minta ampun segala dosa-dosa kita yang selama ini yang sudah kita buat. Hari ini kita masuk dalam perjamuan kudus, bukan sebuah rutinitas, bukan sebuah ritual. Tapi perjamuan kudus adalah mengingat kematian Yesus, mengingat pengorbanan Yesus, mengingat Yesus sudah menggantikan semua dosa kita. Biarlah kita bisa melihat dan memaknai kematian Yesus di kayu salib. Jam ini adalah, jam 12 adalah kematian Yesus di kayu salib ketika dia katakan, Eli Eli lama sabatani. Tuhan, Tuhan mengapa kau meninggalkan aku? Lalu dia meninggalkan raganya untuk kembali menjadi Allah yang sempurna. Amin. Mari tundukkan hati kita. Saudara datang ke Tuhan, minta ampun semua dosa-dosamu. Silakan, saya persilakan. Minta ampun dosamu, doa secara pribadi. Akui semua kejahatanmu, akuin semua kebodohanmu di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan datang menguasaimu. Ku sembah Kau Tuhan. Kau dengarkan dosa-dosa kami Tuhan. Kami datang Tuhan minta ampun dosa kepadamu Bapa. Biarlah kami hidup oleh anugerah-Mu Tuhan. Biarlah kami hidup oleh belas kasihan. Ampuni kami dan layakkan kami mengadakan perjamuan kudus mengingat kematian-Mu di kayu salib buat kami. Terima kasih Bapa. Ku sembah Kau Bapa penciptaku. Mari kita berdiri, kita katakan, ku sembah Kau Yesus penebusku. Darah-Mu tebusku. Ku
kita siapkan, kita berdoa sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Ampuni semua dosa kami Tuhan, dan layakkan kami mengadakan perjamuan kudus ini Bapa. Biarlah darah-Mu menyatu atas darah kami dan menguatkan kami. Daging-Mu menyatu atas daging kami dan menjadi kudus di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap melakukan perjamuan kudus ini Tuhan, dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari kita angkat roti di tangan kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Apa kamu percaya bahwa roti tanganmu ini adalah tubuh Yesus? Amin. Dalam nama Yesus. Mari angkat anggur. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu mengingatnya menjadi peringatan akan aku. Apa kau percaya bahwa anggur di tanganmu ini adalah darah Yesus? Amin. Dalam nama Yesus. Ku sembah Kau, Bapa Penciptaku. Ucapkan syukur dari hatimu. Ku sembah Kau, Yesus penebusku. Darah-Mu tebusku. Sukacita di hati kita, mari kita katakan Yesus yang menghapus dosa kita. Benar. Oke. Mari kita bersorak-sorak untuk Tuhan. Mari kita bertepuk tangan, bersukacita untuk Tuhan. Oh Yesusku. Aku
kita bebas. Amin. Oleh darah anak domba. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kasih-Mu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Amin. Pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Katakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Katakan dari hatimu, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, domba. Sayang-sayang disayang, sayang-sayang disayang, sayang-sayang disayang. Aku disayang Tuhan, aku akan jadi anaknya. Aku disayang Tuhan, sayang, sayang, sayang disayang. Aku disayang Tuhan, aku akan jadi anaknya. Aku disayang, sayang, sayang, sayang disayang. Aku disayang Yesus, aku akan jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Nyanyi glory, nyanyi glory, glory, haleluya. Nyanyi glory, glory Tuhan. Nyanyi glory, glory, haleluya. Nyanyi glory, glory Tuhan. Nyanyi glory, glory, haleluya. Nyanyi glory, glory Tuhan. Amen. Nyanyi glory, glory, haleluya.
Terima kasih Tuhan. Nyanyi glory hanya bagimu karena Engkau menyayangi aku Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Aku mau katakan dari hatiku Bapa, aku mengasihi-Mu. Terima kasih Bapa. Aku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu, inilah pernyataan kami Tuhan. Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku Bapa. tujuan hidupku Hanyalah untuk menyenangkan hati. kita katakan sekali lagi dari hati kita. Berikan pernyataan dari hatimu. Aku mengasihi-Mu Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi-Mu. Aku mengasihi. Aku mau lakukan apapun Tuhan. Aku mau lakukan apapun untuk kemuliaan-Mu Bapa. Segenap jiwa. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu Dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku. Untuk menyenangkan hatiku. Engkau tahu Ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Engkau tahu ya Yesus tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Engkau tahu ya Yesus tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Terima kasih Bapa. Angkat kedua tanganmu, mari kita tutup ibadah ini. Itulah pernyataan hati kami Tuhan. Kami mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Dan hanya untuk menyenangkan Engkau. Terima kasih
buat kematian-Mu di kayu salib. Terima kasih Engkau menggantikan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau membebaskan kami. Biarlah kami semakin tahu Tuhan, bahwa kami punya Bapa, punya Allah, punya Tuhan yang hebat, yang selalu melihat kami dan merangkul kami, yang selalu menarik kami dari dosa-dosa kami. Terima kasih buat darah dan pengorbanan-Mu ya Tuhan. Dan kami menjadi anak-anak-Mu Bapa oleh kematian-Mu di kayu salib. Saatnya Kau memberkati anak-anak-Mu di tempat ini ya Bapa. Dengan berkat-Mu yang dari sorga. Biarlah berkat embun pagi turun atas-Mu. Engkau menjadi kepala atas semua hidup-Mu, atas semua orang-orang di sekitar-Mu. Apa yang Kau kerjakan berhasil. Biarlah berkat-Mu melimpah. Berkat dari Tuhan melimpah atas-Mu. Kekuatan, damai sejahtera. Semuanya itu dari sorga. Dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi. Dari Kristus Tuhan yang telah mati bagimu. Dari Roh Kudus, Roh Allah yang datang di tengah-tengah dunia ini, tinggal di dalam hatimu, menemani, memelihara, dan menjaga engkau sampai Tuhan menjemputmu. Dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Mari semua yang percaya katakan, amin. Ku berikan rasa hormatku pada Tuhan penciptaku sebagai bukti terima kasihku pada Yesus Bapa Tuhanku. Ku berikan rasa hormatku pada Tuhan penciptaku sebagai bukti terima kasihku pada Yesus Bapa Tuhanku. Pada Yesus Bapa Tuhanku. Pada Yesus Bapa Tuhanku. Amin. Silakan duduk.